Udah dimulai? Ya, Selamat hari Minggu adik-adik, bersyukur sekali kita bisa kembali beribadah secara online pada hari ini. Kembali lagi Tuhan memanggil kita dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menaikkan pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, tolong kami sertai kami selama kami beribadah. Kiranya Allah Roh Kudus yang menuntun kami memahami firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, firman ini benar-benar dapat kami pahami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, happy Sunday. Jumpa kembali bersama Lose di YouTube channel. Ya, jumpa kembali bersama Lose hari ini. Lose yang akan bercerita hari ini tentang firman Tuhan. Ya, semoga adik-adik semua enjoy dengan cerita yang nantinya akan Lose bawakan. Nah, sebelum Lose memulai dulu, Lose mau mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Salam untuk keluarga, stay safe and health. Nah, baik, sebentar. Nah, sebelum kita mau masuk ke dalam cerita,
Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu pada pagi hari ini di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau yang kiranya memimpin kami, mencurahkan Roh Kudus di antara kami sehingga Tuhan kami boleh mendengarkan firman ini dan boleh mengambil hikmah dalam firman tersebut. Bapa di surga, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Baik. Tadi sudah Lose sampaikan salam ya. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Salam untuk keluarga. Lalu kita perlu tahu bahwa hari kenaikan terjadi 40 hari setelah hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan selama 40 hari tersebut, 40 hari sebelum hari kenaikan tersebut, Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Terus Tuhan Yesus juga meminta murid-muridnya untuk mengajarkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Jadi ya, untuk mengajarkan Injil, menyebarkan Injil mulai dari Yerusalem waktu itu sampai ke seluruh dunia. Nah, Lose punya pertanyaan. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Oke, adik-adik yang mungkin mau jawab, silakan jawab sendiri. Nanti di akhir kita atau di pertengahan Lose akan berikan jawaban. Jadi nanti kita jawab ya. Oke. Pada 40 hari sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, meminta muridnya untuk mengajarkan apa yang sudah pernah Tuhan ajarkan, dan juga Tuhan Yesus menjanjikan kepada mereka bahwa nanti akan Tuhan Yesus curahkan kepada mereka, di antara mereka Roh Kudus untuk membantu mereka gitu, memimpin mereka. Nah, dan hari Roh Kudus atau hari nanti setelah hari tercurahnya Roh Kudus tersebut nanti akan kita peringati di hari yang namanya hari Pentakosta. Jadi setelah hari kenaikan, setelah hari Paskah, hari kenaikan dan hari Pentakosta. Tapi fokus kita hari itu adalah tentang membahas hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak membahas. Jadi kita fokus dulu ke topik kita hari ini, kita fokus ke sana. Jadi topik hari ini temanya adalah hari Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, bahan ceritanya kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Seperti biasa ini ayatnya cukup panjang kalau saya lihat. Jadi adik-adik mungkin bisa ambil waktu, tolong ambil waktu gitu untuk ambil waktu dulu untuk baca dulu semua ayat ini dan nanti kita akan bahas pelan-pelan setelah adik-adik selesai membacanya. Take your time, pause the video and enjoy it. Baik, Lose anggap sudah selesai membaca. Sebelum kita bahas lebih dalam apa yang dibahas dalam pasal ini, bahan cerita ini, Lose mau cerita dulu tentang apa itu kitab Kisah Para Rasul. Kitab ini merupakan kitab kelima dalam Perjanjian Baru. Jadi 4 kitab sebelumnya itu membahas tentang kelahiran Tuhan Yesus, lalu kematian Tuhan Yesus, jadi dibahas semua dalam 4 kitab sebelumnya. Dan mulai dari kitab Kisah Para Rasul diceritakan apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga dan yang terjadi setelahnya. Jadi apa yang terjadi setelahnya itu ya perkembangan Injil bagaimana, apa yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan apa saja. Jadi semuanya diceritakan mulai dari kitab Kisah Para Rasul. Jadi bagaimana perkembangan agama Kristen dimulai dari sana, tantangan-tantangan yang dihadapi hingga sampai hari ini, atau mungkin dari kemarin-kemarin, dari sebelum-sebelumnya waktu pertama kali adik dengar Injil itu bisa sampai di Indonesia. Nah, jadi sumbernya dulu Injil yang ada itu bisa sampai Indonesia, tentu ada mulanya. Dan mulanya itu dimulai dari kitab Kisah Para Rasul. Dimulai ceritakan semuanya bagaimana perjalanannya. Nah, jadi Lose sangat menghimbau adik-adik semua untuk membaca kembali ya semua isi kitab Kisah Para Rasul ini, karena tentu saja menarik banget ya, melihat sejarah itu menarik. Jadi melihat semua itu, begini ternyata perjalanannya. Kita akan tahu lagi, tidak gampang ternyata, tantangannya seperti ini. Bener-bener ya, karena
kuasa Tuhan juga akhirnya bisa sampai Indonesia dan kita bisa menerima berita keselamatan tersebut. Nah, mari kita masuk ke dalam ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu pertama ayat 6. Dengan perikop Yesus terangkat ke sorga. Nah, dalam ayat 6 di situ tertulis, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, kenapa mereka melontarkan pertanyaan tersebut kepada Tuhan Yesus? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi, bangsa Mesir, bangsa Israel itu masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Jadi mereka belum sepenuhnya bebas gitu. Jadi mereka belum punya kerajaan sendiri, mereka belum bebas. Jadi mereka meminta kepada Tuhan Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan kami? Tapi Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan di sini itu kita bisa lihat jelas bahwa Tuhan Yesus menjanjikan akan turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus kepada mereka. Lalu pada ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ini bukan di tengah-tengah malam di mana semua orang tidur, bukan, tapi di tengah-tengah orang-orang. Dan sesudah Tuhan Yesus ngomong, barulah ia terangkat di tengah-tengah di hadapan orang-orang. Jadi ya ada saksi waktu itu, ada saksi bahwa mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Alasan kenapa Tuhan Yesus naik ke surga nanti kita jawab di akhir. Ya di akhir lah kita jawab. Nah, di ayat 10 mereka heran melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Di ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Tuhan Yesus naik ke surga beneran ya, ada orang melihat waktu itu. Lalu sebelum ia naik ke surga, ia menjanjikan bahwa akan dicurahkannya Roh Kudus di antara mereka sehingga mereka siap gitu untuk mengajarkan Injil kepada orang-orang. Nah, kalau misalkan kita baca di ayat 12 sampai 14, kita bisa melihat di sana bahwa bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mempersiapkan diri atau menunggu janji Tuhan. Jadi mereka setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka bertekun di dalam doa, lalu menunggu janji Tuhan gitu. Mereka dengan setia, taat, tekun berdoa bersama-sama untuk menunggu janji Tuhan datang kepada mereka, dan setelah itu mereka baru siap untuk bergerak menjalankan misi, yaitu menyebarkan Injil. Nah, setiap tahun itu kita itu memperingati ya hari yang namanya hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tahun kemarin pasti adik-adik juga peringati. Tahun ini, ya. Tahun depan, of course pasti. Kita pasti akan selalu memperingati setiap tahun. Tetapi yang terpenting adalah apakah ini hanya sekedar perayaan atau kita dapat sesuatu dari perayaan ini. Ya bukan hanya perayaan ini aja sih sebenarnya, tapi perayaan-perayaan yang lain juga. Perayaan Paskah, perayaan Pentakosta, perayaan Natal. Apakah sebenarnya kita, dan mungkin di setiap perayaan ada maknanya lah ya, tapi di hari kenaikan Tuhan Yesus, apa makna yang kita dapatkan ketika kita memperingati, oh ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita datang, kita beribadah ya, kita melakukan ibadah di hari tersebut, dan lalu semua bertanya, apa sih yang kita dapatkan? Apa sih yang kita lakukan setelah itu? Contoh terbaik adalah kita bisa melihat dari apa yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan. Di ayat 14 itu jelas sekali,
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan yang mereka lakukan selanjutnya adalah mereka menunggu janji Tuhan. Mereka menanti janji Tuhan, mereka mempersiapkan diri. Itu semua yang mereka lakukan. Mereka bersehati dalam doa. Apakah kita memiliki hal tersebut? Apakah kita melakukan hal tersebut? Apakah kita memiliki sikap hati yang mereka miliki tersebut? Itu bersehati dalam doa, mengingat janji Tuhan, dan bersyukur dengan apa yang sudah mereka terima gitu. Jawaban dari pertanyaan Lause di awal tadi, yaitu kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, itu karena pekerjaan Tuhan Yesus di dunia sudah selesai. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia sudah selesai. Tapi bukan berarti ya nggak ada, semuanya benar-benar selesai. No, artinya bukan seperti itu. Tapi pekerjaannya dilanjutkan oleh murid-muridnya, oleh para pengikutnya. Sehingga dari para pengikutnya tersebut akhirnya tersebarlah ke seluruh dunia sampai di Indonesia. Kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah ia naik ke surga? Coba kita baca Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu, untuk menyiapkan tempat untuk kita semua ketika kita sudah waktunya berkumpul bersama Bapa di surga. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa Lause ceritakan hari ini. Mari kita memaknai lebih lagi, memiliki sikap hati seperti murid-murid Yesus di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk memahami firman ini, sehingga firman ini boleh menjadi pelita bagi kami dan kami dapat mendapatkan hikmat melalui firman ini. Bapa di surga, kami mengusahakan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, happy Sunday. Sampai jumpa pada minggu selanjutnya. See you. Oke, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dengan cara scan barcode yang ada di layar monitor adik-adik pada saat ini. Kalau kebingungan, adik-adik bisa meminta bantuan kakak atau orang tua untuk bantu scan. Nah, sebagai lagu persembahan, mari kita angkat pujian I am here because of your grace. Of your grace, I am here
It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Baik, kita sudah tiba di penghujung ibadah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah mengumpulkan persembahan, dan kita akhirnya tiba di penghujung ibadah kita. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini di mana kami dapat mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman ini dapat menjadi pelita bagi kami, sehingga semoga juga firman ini dapat kami pahami Tuhan. Dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan, yang Engkau berkati persembahan kami Tuhan. Dan kini kami mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kami mau serahkan waktu kami ke depan Tuhan, selama seminggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memelihara kami di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan aktivitas kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Sampai jumpa pada minggu selanjutnya. See you.